welcome to Pen Story. Penners, budaya dan kekayaan Indonesia sangatlah beragam. Namun terkadang kita lupa untuk ikut melestarikannya sehingga beberapa budaya lama harus pupus dimakan zaman. Begitu juga dengan produk dan karya anak bangsa sejauh ini nggak kalah sama buatan luar negeri. Di konten kali ini, Pen Story akan membahas beberapa karya anak bangsa yang ternyata juga dilestarikan oleh para idol K-pop. Dan semuanya udah Pen Story tulis hari ini. Sebelum lanjut ke videonya, biar Pen Story rajin upload tiap hari, kasih dukungan kamu dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Udah? Lanjut! Pakai baju batik. Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Tanggal ini dipilih karena pada 2 Oktober 2009 lalu, batik ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan Indonesia dalam kategori budaya lisan dan non-bendawi. Artinya, yang menjadi warisan bukanlah kain batiknya, melainkan kegiatan membatiknya. Ditetapkannya tanggal tersebut bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat Indonesia mengenakan batik di hari itu sebagai wujud cinta pada budaya bangsa. Karena keunikan dan keragamannya ini, banyak orang asing yang tertarik memakai kain batik. Seperti para idol K-pop ini yang tampak semakin cantik dan tampan jika menggunakan batik. Para idol ini memakai batik bukan dalam rangka mengadakan konser di Indonesia, tapi memang karena keinginannya sendiri. Beberapa artis K-pop yang pernah memakai batik antara lain adalah Taeyang Big Bang saat melakukan perjalanan ke Tiongkok, Day6 saat melakukan konser di Jakarta, Super Junior saat konser di Singapura, Sehun dan Kai EXO dalam acara musik SBS Inkigayo, Sohyun, Tiffany, dan Yuna SNSD saat menghadiri acara Fashion Week Burberry, Suga BTS pernah selfie dengan baju batik dan diunggah di akun sosial media pribadinya. Aktor Korea Park Bo Gum pada sebuah acara fan meetingnya. Woman singer Ailey memakai batik di salah satu sesi pemotretannya. Sandel B1A4 juga pernah terlihat menggunakan batik khas Indonesia saat menghadiri First Baba Showcase di Jakarta. Wah, nggak nyangka dan bangga banget ya Penners karena batik Indonesia udah mulai mendunia. Sandal Swallow. Bukan hanya kain batik yang berhasil mendunia, selebritis Korea juga mulai menggunakan sandal yang biasanya dipandang rendah oleh masyarakat Indonesia sendiri, yaitu sandal swallow. Ya, sandal yang biasanya hanya dipakai untuk pergi ke warung atau digunakan sebagai sandal hibah di rumah ibadah seperti masjid ini, juga nggak kalah populer loh Penners. Sandal jepit adalah sandal yang dapat dikatakan paling nyaman serta murah. Di Indonesia sendiri, banyak masyarakat yang sering menggunakan sandal jepit, bahkan hampir semua orang setidaknya memiliki sepasang sandal jepit. Sehun adalah salah satu anggota dari boyband EXO yang terlihat menggunakan sandal jepit swallow ketika berada di bandara. Saat itu, Sehun sedang mengalami cedera pada jari di kakinya sehingga akan terasa tidak nyaman dan sakit jika harus menggunakan sepatu. Dan akhirnya Sehun pun memutuskan untuk menggunakan sandal jepit swallow yang nyaman saat dipakai. Wah, jadi makin pede nggak sih pakai sandal jepit? Roti sandwich. Masih ingat dengan interview BTS dengan CNN Indonesia ketika mereka berkunjung ke Jakarta pada tahun 2017 lalu? Dalam interview tersebut, RM dan Jungkook BTS menyebut ada sandwich enak yang mereka makan saat di hotel. Kira-kira sandwich apa ya yang dimaksud? 여기 그 초콜릿 샌드위치라고 말씀드린 초콜릿 샌드위치 호텔에서 먹었어요. 나도 먹었어요. 뭐야 너무 맛있더라고. 향에 초콜릿. Setelah setahun berlalu, akhirnya para penggemar BTS tahu makanan apa yang dimaksud Jungkook dan RM. Seorang fans BTS membeberkan jika roti coklat yang dimaksud tidak lain tidak bukan adalah sari roti.
Selain menyebut beberapa kuliner Indonesia seperti nasi goreng, ternyata suguhan dari panitia untuk personil BTS di backstage adalah jajanan dari minimarket seperti Sari Roti, Ricis Nabati, Floridina, dan lain sebagainya. Dan semuanya habis disantap loh Penners. Terlihat juga bungkus bekas snack Nabati yang ada di mobil mereka yang masuk ke dalam film dokumenter BTS berjudul Burn the Stage. Wah, opa-opa ini makanya nggak rewel ya ternyata. Sweater lokal. Mencintai produk lokal memang sulit kalau harus dilakukan sendiri. Tapi kalau udah selebritis dunia apalagi dari Korea yang tiba-tiba memakai produk buatan Indonesia, seketika produk tersebut akan langsung happening dan banjir orderan. Salah satunya adalah produk Indonesia yang satu ini. Jin BTS sukses bikin penggemar Indonesia histeris. Salah satu personil BTS itu terlihat mengenakan sweater keluaran brand Indonesia dalam video teaser untuk promosi album Butter. Di hari yang sama, seorang ARMY asal Indonesia mengenali sweater yang dikenakan oleh Jin BTS. Ialah akun Instagram Unbelievable yang mengkonfirmasi hal ini. Terungkap bahwa sweater Jin BTS merupakan koleksi Devastates yang dibanderol dengan harga Rp950.000. Hari itu juga, Devastates langsung mendapat ribuan pre-order dan ludes dalam satu hari. Bahkan para pembeli juga meminta untuk restock dan rela mengantri untuk membeli sweater ini. Baju adat Jawa dan Blangkon. Lee Jin Hyuk pada tahun 2020 lalu hadir sebagai tamu dalam program KBS Radio Indonesia, sebuah program radio di KBS yang dibawakan dalam bahasa Indonesia. Ketika hadir dalam program radio tersebut, Lee Jin Hyuk ditantang untuk menyapa para penggemarnya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Tidak hanya menggunakan bahasa Indonesia, Lee Jin Hyuk juga diminta untuk mengenakan pakaian tradisional Jawa lengkap dengan blangkon. Setelah mengenakan pakaian tradisional Jawa, Lee Jin Hyuk lalu diminta untuk memilih beberapa nama Indonesia dan ia pun memilih nama Radit. Lee Jin Hyuk juga tidak henti-hentinya mencoba mengatakan berbagai kalimat bahasa Indonesia lainnya dengan pelafalan yang cukup baik. Sudah datang Mas Jinyo. Apa kabar Indonesia? Oke. Oh. Gue Mas Jinyo. Oke. Gue Mas Jinyo. 다시 한번. Apa kabar Indonesia? Dance viral TikTokers lokal. Nama konten kreator TikTok, Aida Fitri, menjadi trending topik karena koreografinya dibawakan boy group Treasure untuk lagu Darari dalam konser Olympic Park Hall, Seoul, Korea Selatan. Aida mengaku awalnya ia hanya iseng mengikuti Darari Challenge usai mendengar lagu terbaru Treasure. Darari Challenge ini sukses menyita perhatian pengguna TikTok hingga menjadi viral dan gerakannya diikuti oleh banyak orang. Aida sendiri nggak menyangka koreografi lagu Darari buatannya itu menjadi viral. Bahkan banyak pengguna TikTok yang menggunakan gerakannya itu untuk Darari Challenge. Tak hanya pengguna TikTok, Treasure pun juga menggunakan gerakannya itu dalam konsernya. Aida mengaku gerakan Darari adalah pertama kalinya dia ciptakan sendiri. Biasanya ia hanya mengikuti koreo buatan orang lain. Penners, video kali ini sampai di sini aja. Jangan lupa untuk terus mencintai dan menggunakan produk dalam negeri agar perekonomian kita tumbuh dengan pesat, sumber daya kita makin meningkat, dan kelestarian budaya Indonesia tetap terjaga dengan baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus semangat buat balikin mood optimis kamu supaya lebih baik di masa depan. Bye-bye!